Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Ingat loh, apa yang saya sampaikan pada hari ini akan ada hadiah. Ada kuis Ramadan. Makanya harus konsentrasi. Oke. Konsentrasi dimulai ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan indah, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan kepada hadirin semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa min syururi salah dia tuh jadinya. Udah hopeless duluan ya. ulang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlil fala hadiya lahu. Allah, ampun ya, ampun. Begini nih, kalau awalnya udah dihafal-hafalin gitu jadinya ya. Hilang, blank. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Bangka 05 Bapak Muhammad Yusuf MPD. Yang terhormat jajaran guru, tenaga pendidik dan caraka SDN Bangka 05. Dan tak lupa yang ibu cintai dan banggakan Ananda kelas 1 sampai kelas 6 SDN Bangka 05 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik hari ini. Ini nggak tepuk tangan. Ya, hari ini tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang istighfar dan taubat di bulan Ramadan. Mau tanya dulu nih, hari ini hari keberapa Ramadan ya? Ini tanpa terasa ya Allah sudah 10 hari. Bagaimana hari-hari kemarin puasanya? Ada yang bolong? Ada yang bukanya siang hari? Nggak ada. Kalau kelas 1, 2 dimaklumi. Kalau kelas 4, 5, 6 harusnya sudah Bu siang ada nyawa jadi nggak puasa Bu. Nah itu ya. Semoga semua di 10 hari terakhir ini adalah bagian pertama bulan Ramadan. Amin. Di mana Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita yang berpuasa. Nah, 10 hari berikutnya dari 11 sampai 20 Ramadan merupakan apa? Ampunan. Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang berpuasa. Ya. Kemudian 10 hari terakhir adalah terbebasnya umat muslim dari siksa api neraka. Nah, yang kita bahas adalah 10 hari di bagian kedua ya, yaitu ampunan Allah. Tapi fokus. Oke, terima kasih. Ada sebuah kisah. Yang nggak dengerin nggak terjawab. Kisah ini terjadi di kota Baghdad. Ada yang tahu di mana itu dong kota Baghdad ya? Irak. Jauh kan dekat Lenteng Agung, enak aja ya. Di negeri Irak. Negeri Irak ya. Apa tuh? Ada yang pernah dengar? Ya. Di sana ada seorang imam besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal.
Pernah dengar? Pernah Bu, imam masjid ya. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i. Beliau adalah ilmu ahli fikih dan hadis. Ya. Cerita ini bermula ketika beliau sudah di usia tua. Ya, beliau ingin sekali mengunjungi kota Basrah. Ya, kota Basrah nggak jauh-jauh dari Baghdad. Makanya beliau bisa menempuhnya dengan berjalan kaki pelan-pelan. Ya, padahal tepuk diam. Ya, terutama yang 456 tolong ya, please deh. Ya, nah, tidak ada janji dengan seseorang, tidak ada hajat beliau ingin mengunjungi kota Basrah. Berjalanlah beliau ke sana. Setiba di sana, sedang waktunya sholat isya. Kalau sholat isya berarti sholatnya udah menjelang malam ya. Lelah beliau ya, maka dia setelah sholat berjamaah, lalu beliau ingin numpang istirahat sebentar di masjid tersebut. Baru juga selonjoran, didatangilah beliau dengan marbot masjid. Marbot apa sih? Yang merawat masjid ya. Marbot masjidnya mendekati. Maaf Syekh, tidak boleh istirahat di sini. Saya musyafir, saya sebentar doang mau beristirahat. Tetap diusir sama sang marbot. Di luar, dia kembali duduk. Maaf saya dideketin lagi sama marbotnya. Tidak boleh, di dalam nggak boleh, di luar juga tidak boleh. Beliau diusir dan didorong sampai ke jalanan. Masya Allah ya. Orang lelah dari jauh, tidak boleh beristirahat. Alhamdulillah ya sayang semua, di dekat masjid ada kedai roti. Kedai apa sih? Pinter. Ada toko roti, penjual roti masih sibuk dengan pekerjaannya. Dia melihat kejadian tersebut. Didekatilah sang syekh ya. Silahkan, kalau syekh ingin menginap di tempat saya, mohon maaf tempatnya kecil dan tidak nyaman. Bermalam syekh di situ sambil dia memperhatikan penjual roti mengolah rotinya. Tapi ada yang aneh dia lihat, dia perhatikan. Setiap apapun yang dia lakukan, mulai dari memberi garam, memecahkan telur, memberikan gandum ya, di sana pakainya gandum sayangnya. Itu selalu dia sertai dengan istighfar. Ya, pinter. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu terus ya. Syekh bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Lalu dia jawab, sejak kapan ya? Syekhnya bertanya, sudah 30 tahun saya melakukan hal ini, wahai Syekh. Ya, dan alhamdulillah Allah selalu mengabulkan apa yang saya hajatkan, yang saya inginkan terkabul oleh Allah. Hanya satu permintaan saya yang belum beliau wujudkan. Apa itu? Kata Syekh. Sudah lama Syekh, saya ingin bertemu dengan imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget dia. Allahu Akbar. Ternyata jauh-jauh saya dari negeri Baghdad. Ya, saya didorong-dorong oleh marbot sampai ke jalanan. Ternyata itu adalah dari doa dan istighfar Anda. Ya, tanpa disangka-sangka ini sama Imam Ahmad. Lalu dia mendekati Imam Ahmad karena dari awal dia tidak memperkenalkan diri. Ya, di sana belum ada medsos. Jadi mau lihat wajah imam besar aja enggak kenalin. Cuma kenal namanya. Oh, namanya ini, ya. Dia cium tangannya, dia peluk erat. Masya Allah. Seperti kita ketemu dengan
Dengan Raffi Ahmad. Ya kalau ketemu pejabat gitu ya, presiden misalnya, pengen banget dari dekat kan? Ini udah deket banget sama imamnya. Ya, itulah wasilah dari istighfar yang dibaca oleh penjual roti. Selalu tidak lupa istighfar. Nah, dari cerita tersebut kalian sering membaca Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Tahu artinya apa? Ampunilah dosaku ya Allah, yang maha agung, yang maha besar. Ya, jangan cuma dibaca tidak tahu nanti tidak tahu penempatannya. Kapan istighfar kita baca? Ada yang tahu? Nah, tahunya hanya setelah Padahal kalau kita naik kendaraan, boleh nggak istighfar? Kita lagi kerja, lagi bikin tugas PR, boleh nggak istighfar? Jadi tidak hanya di waktu sholat, nah di luar sholat boleh kalian melakukan pembacaan istighfar. Ketika kalian melakukan kesalahan dengan teman kalian, ya langsung istighfar itu. Ada nggak yang begitu? Ya, yang ada malah main balas-balasan. Ya, setiap kesalahan bertambah sehingga amal ibadah yang baik bukan bertambah, tapi yang bertambah adalah amal buruknya. Ya, nah itu istighfar. Kemudian apa sih keutamaan istighfar? Kenapa kita baca, Bu? Kenapa lisan kita basahi dengan istighfar? Ternyata ada banyak banget keutamaannya. Ya, yang pertama, siapa tahu? Diampuni dosa kita dan menyucikan hati kita. Ya, menjadi suci kembali hatinya nih. Baca istighfar. Kemudian yang kedua apa lagi? Mendapatkan balasan surganya Allah. Mau nggak? Yang ketiga, hati kita menjadi tenang. Belajar besok ada ulangan, istighfar aja sambil baca. Bukan istighfar doang, baca bukunya enggak. Mau masuk otak ya, tetap ada. Nah, baca bukunya ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, apa tuh? Kalau kita lagi pengen banget dah, pensiunnya cakep banget, nggak punya duit nih, tiba-tiba ada yang bagi duit, ya itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Kok pada bingung? Mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mau lebaran biasanya ya. Amin. Gak boleh ngarepin lagi. Yang kelima apa? Ada yang tahu nggak? Dijauhkan dari mara bahaya. Ya, ketika kita terpleset, nggak jadi luka karena istighfar kita. Ya, ada lagi keutamaan istighfar. Hah? Ini kelas 6 nih. Gak kedengeran Santi. Harus pakai ini telepon ya. Ada lagi? Sebenarnya banyak loh. Ada nggak nih kelas 1, 2 yang tahu keutamaan istighfar? Apaan tadi? Ada yang tahu lagi? Aduh, bingung semua deh. Nanti kalau ditanya bingung deh. Tadi yang pertama diampuni dosa dan disucikan hati. Yang kedua, masuk surga. Kemudian hati menjadi tenang. Keempat, mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka ya. Banyak lagi sebenarnya, tinggal kamu cari di Google ya. Cukup segitu. Nah, itu istighfar. Kemudian yang kedua adalah taubat. Apa sih taubat? Memohon ampun. Taubat itu kita sungguh-sungguh
ampunan dari Allah. Ya, taubat kita biasanya dilakukan di mana? Saat kita sedang sholat. Ada yang namanya sholat taubat, ya? Pernah dengar nggak? Pernah. Ya, di situ banyak baca istighfar. Nah, berhubungan antara taubat dengan istighfar. Ketika kita sholat taubat, kita banyak beristighfar. Halo. Halo. Hilang. Ya, jadi taubat yang bersungguh-sungguh, taubatan nasuha. Semoga mempertebal keimanan kita, menjadikan kita golongan orang-orang yang takwa. Ada satu kisah juga tentang taubat ini. Benar-benar taubat nasuha. Masih di daerah yang sama, di kota yang sama, di kota Baghdad. Ya, ada seorang yang bernama Abu Nawas. Ya, pernah dengar? Nah. Pernah Bu? Ceritanya lucu-lucu. Ya, betul. Ya, Abu Nawas yang terkenal dengan 1001 Malam. kisah lucu-lucunya, ya. Pada masa mudanya, tahu nggak Abu Nawas? Tahu. Di masa mudanya ini ternyata Abu Nawas itu bukan ahli ibadah. Walaupun dia terkenal sebagai pujangga Arab, sebagai penyair, puisi-puisinya indah-indah. Ketika muda, beliau menciptakan banyak syair, tapi syairnya tidak yang religius, tidak yang bertema keagamaan. Dia banyak berpesta, berfoya-foya ketika mudanya. Di akhir hayatnya, ketika dia meninggal dunia, ditemukan di bawah bantalnya sebuah syair yang sangat indah. Ya, itu terjadi ketika dia di penjara karena suatu kasus dengan sang khalifah. Ya, itu sudah di akhir hidupnya, dia mulai religius, mulai banyak membuat syair keagamaan. Ada yang tahu nggak syairnya yang terkenal? Ayo, apaan? Hah? Ada yang pernah dengar Iqtiraf? Ada. Ini mainnya game mulu sih, ya? Ya, Wah, terus ya HP. mainnya tuh ya kalau nggak ML apa bener? FF. Coba dengerin. Masih ada yang dengerin? Ada yang tahu nih? Ilahi lastulil firdausi a'la walal aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Masih ada lanjutannya, ya. Tapi cukup sampai itu aja. Kita lihat artinya. Artinya menyentuh hati. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, namun aku tak kuat berada di neraka jahanam-Mu. Ya, berilah aku taubat-Mu dan ampunilah dosaku. Wahai Allah yang Maha Pengampun dosa-dosa besar. Bagus ya artinya? Bagus. Ada nggak di hati-hatinya orang yang seperti itu? Ada. Terhitung pakai jari, ya jarinya malaikat. Ya, kita lihat sekarang orang meninggal Dunia. dengan berbagai cara sesuai amal Perbuatan. ibadah. Amal ibadah. Ya, saya tidak merasa diri saya suci. Saya juga suka berbuat kesalahan. Nah, Ketika saya berbuat salah, saya langsung istighfar. istighfar, marahin murid saya, ya, membentak murid saya. Mungkin saya sedang emosi, ketika saya ingat saya langsung istighfar. Begitu juga kamu, ya,
Wih, udah contohin nih. Kalau berbuat salah dengan teman harus Istighfar. ingat istighfar ya. Oke, itu. Sekarang dengerin lagi. Halo. Hai. Pertama siapa ke Pulau Bangka? Cakep. Singgah sebentar di Pulau Ampar. Cakep. Cakep. Ubur-ubur ikan lele. Enak aja. Yeay. Apa ya artinya? Jika ingin selamat dari api neraka, perbanyaklah membaca istighfar. Insya Allah ya. Amin, amin, amin. Oke. Saya kira cukup sekian tausiah tentang istighfar dan taubat di bulan Ramadan. Semoga semuanya menyimak dengan baik dan bisa menjawab kuisnya ya. Amin. Oke, terakhir. Naik berlebur menggunakan sampan. Cakep. Di ujung kali ada pohon melati. Cakep. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Cakep. Semoga kultum hari ini mengena di hati. Cakep. Amin, amin ya Rabbal. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi yang mendengarkan dan khususnya pribadi saya sendiri. Mohon maaf dengan kekurangan saya yang sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.